Marina Shopping World, pusat grosir modern pertama di Kota Manado. Fashion, aksesoris, handphone, elektronik, beauty care, dan kuliner. Penuhilah kebutuhan Anda, keluarga, teman, rekan kerja Anda. Hanya bersama kami, Marina Shopping World, pusat grosir pertama di Kota Manado. Jalan Pierre Tendian Boulevard, Kompleks Marina Plaza, Manado. Kembali dalam program acara Cahaya Kasih, Cahaya Bagi Keluarga. Pemirsa, kami akan melanjutkan pemberitaan firman Tuhan hari ini mengenai langkah iman menghadapi fenomena akhir zaman yang dibawakan oleh Bapak Pendeta George Pratun 3 SEMN. Silakan Pak Pendeta. Saudara, jadi kalau tadi kita sudah mata dan telinga, informasi masuk kepada kita, kita mempertimbangkannya di dalam hati. Supaya apa? Hati sesudah mempertimbangkan, dia keluar keputusan-keputusan apa yang kita akan buat. Nah, keputusan itu, hati, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari dalamnya terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 3 ya. Jadi orang mesti jaga orang pe hati, agar supaya apa? Informasi yang ada, orang keluarkan output yang positif, saudara. Nah, output yang positif ini keluarnya daripada mulut, daripada lidah kita. Lidah kita itu kita pakai apa yang Tuhan sudah atur di dalam hati kita dan kita pertimbangkan, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Yakobus 3, Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12, saudara bisa bacakan itu. Bahwa lidah barang yang alat sarana yang sangat kecil, tapi dia yang bisa memuji Tuhan. Tapi dia bisa mengutuk saudaramu. Padahal saudaramu itu adalah diciptakan oleh Tuhan. Saudara bisa menciptakan sorga dengan lidah itu. Tapi saudara bisa masuk di dalam neraka cuma karena lidah itu. Lidah ibaratnya api, saudara sekalian. Kalau api digunakan dengan sebaik-baiknya, orang boleh memasak, boleh dapat sadap formakang. Maka kalau api digunakan yang salah, bisa terbakarnya dan kita celaka. Kita mendapatkan malapetaka. Ini empat hal utama yang harus kita kendalikan di dalam kehidupan, di mana kitalah yang boleh mengendalikannya. Mata, telinga, hati, dan lidah atau mulut kita. Dengan hatimu engkau percaya, engkau dibenarkan. Tetapi dengan mulutmu engkau mengaku bahwa Yesus Tuhan adalah juru selamat, engkau akan diselamatkan. Amin, puji Tuhan. Luar biasa firman Tuhan hari ini yang datang kepada saudara dan kami semua yang ada di studio. Kiranya firman ini akan menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan baiklah pemirsa, kita akan mendengarkan pujian yang akan dibawakan oleh Olivia Takalawaisang. Silakan. Lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran. How great
Anugerah Mandiri Teknik, servis panggilan bergaransi, melayani servis reparasi AC, kulkas, mesin cuci, chiller. Anugerah Mandiri Teknik, Perum Polikria Permai, Politeknik Manado, 0812 8953 1566. Masih dalam program acara Cahaya Kasih, Cahaya Bagi Keluarga. Pemirsa, baiklah kita tiba pada sesi tanya jawab dan Pak Pendeta ada pertanyaan dari Ibu Megi yang ada di studio. Oke, silakan Bu yang mau bertanya. Terima kasih. Ada satu pertanyaan yang ingin kami tanyakan kepada Bapak Pendeta Syors Ratun 3 yang telah menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Di sini tema firman Tuhan langkah iman menghadapi fenomena di akhir zaman. Yang ingin kami tanyakan, tadi ada 4 hal yang dibuka, mata, telinga, hati, dan lidah. Apakah di akhir-akhir zaman ini banyak orang yang mengaku orang yang percaya, tetapi kita boleh melihat dengan keadaan di akhir zaman ini yang firman Tuhan katakan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Dan bagaimanakah sikap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk menghadapi keadaan di hari-hari ini. Walaupun seringkali masih banyak juga anak-anak Tuhan yang boleh terlibat dengan keadaan dunia yang tidak tahan diri. Tadi berbicara menguasai, tapi tidak bisa menguasai mata, hati, telinga, dan perkataan. Sehingga tidak menjadi berkat. Langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan untuk semakin hari kita menghadapi akhir zaman ini supaya iman kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tetap bertahan. Itu yang ingin kami tanyakan, langkah-langkah iman apa? Pertanyaan yang sangat menarik dan sedap sekali. Saya menjawab dengan ayat firman Tuhan, ya Bu. Tuhan Yesus di dalam kitab Injil karangan Yohanes pasal 7 ayat 38, dia katakan apa? Barang siapa yang percaya kepadaku, seperti yang tertulis di dalam kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air yang sejahtera, yang sukacita. Jadi jawaban terhadap apa yang Ibu katakan tadi, menghadapi situasi yang seperti ini adalah kita percaya dengan sungguh kepada Tuhan Yesus. Agar supaya kita akan berubah di hati ini. Kalau kita tidak jaga hati kita dengan percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus katakan, maka kita tidak bisa, kita hanyut dengan keadaan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dianugerahkannya anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus sambung tadi, percayalah kepadaku.
seperti yang tertulis dalam Alkitab, maka kamu akan sejahtera. Segala godaan iblis dapat kita tanggulangi. Puji Tuhan, makasih. Luar biasa. Dan pemirsa, Cahaya Kasih juga melakukan anjang sana sosial ke panti asuhan, panti werda, dan baru-baru ini kami melakukan anjang sana sosial ke petugas kebersihan Kota Manado, di mana subuh hari mereka sudah membersihkan kota. Dan untuk itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada para donatur Cahaya Kasih, Berbagi Kasih. Dan pemirsa bisa menyaksikan para donatur yang sudah memberikan donaturnya untuk kami tabur kepada orang-orang yang membutuhkannya. Bisa disaksikan di layar kaca Anda. Dan jika Anda terbeban untuk menjadi donatur Cahaya Kasih, taburan Anda bisa ditabur di rekening kami Cahaya Kasih yang ada di Bank Sulut, bisa disaksikan di bawah layar kaca televisi Anda. Dan pemirsa, inilah video Cahaya Kasih, Berbagi Kasih.